Kami dari kelompok 3 IPE 2 akan mempresentasikan mengenai skenario 1 daripada SGD 1 dan SGD 2 kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade India Pratiwi dari Farmasi dengan NIM 20085510003. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami dengan fasilitator yaitu Igusti Ayuhari Sundaryati, Eskep MHPE. Berikut adalah skenario dari SGD kami. Dan saya lanjut ke step 2 mengenai mendefinisikan masalah. Di sini kami menemukan sebanyak 11 rumusan masalah seperti yang tertera pada slide. Perkenalkan, saya Putu Eka Praskasari dengan 3 digit yang terakhir 052 dari PSSKPD. Selanjutnya kita akan membahas tentang step 3 yaitu mendiskusikan masalah dengan pertanyaan pertama mengenai peran masing-masing profesi. Pertama, profesi dokter bertugas untuk mendiagnosa dan mengobati pasien. Selanjutnya, perawat bertugas untuk membantu dokter dalam merawat dan mengawasi proses penyembuhan dan juga pemulihan. Selanjutnya, psikologi berfokus pada kondisi psikologis pasien. Kesehatan masyarakat bertugas untuk memberikan penyuluhan mengenai tata cara menjaga kesehatan warga. Untuk fisioterapi membantu masa pemulihan, mengevaluasi, mendiagnosis, dan mengobati gangguan kesehatan yang mempengaruhi gerakan dan aktivitas sehari-hari. Untuk farmasi bertugas untuk pengaturan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan, serta manajemen terapi. Dan yang terakhir itu adalah profesi dokter gigi, bertugas untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut akibat ketersediaan alat dan bahan yang presentasi step 3 di pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi masalah pada anak. Jadi berdasarkan kasus tersebut terdapat di mana anak-anak rentan terhadap gizi buruk. Untuk itu pemerintah bisa sediain makanan milik kandungan atau vitamin untuk sistem kekebalan tubuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi permasalahan pada lansia, yang mana lansia itu kelompok umur yang rentan terkena penyakit. Untuk itu kita bisa mendampingi mereka agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan mereka makin rentan terkena penyakit. Kemudian pertanyaan yang keempat, nilai apa saja yang harus diperhatikan oleh para tenaga kesehatan yang bertugas pada kasus tersebut, yakni nilai dedikasi dan loyalitas, nilai kedisiplinan, nilai kerjasama, dan nilai komunikasi yang baik. Sekian dari saya. Next. Pertanyaan kelima, strategi kolaborasi. Yang pertama, bisa dipastikan semua anggota tim dapat bertemu, kemudian dipastikan semua anggota tim terlibat, kemudian saling mengenal antar anggota tim, kemudian komunikasi terjalin dengan baik, kemudian saling percaya, kemudian evaluasi secara berkala, kemudian menghargai setiap pendapat. Untuk pertanyaan keenam, faktor-faktor yang dijumpai biasanya ada faktor psikis, faktor kandungan gizi, faktor kesediaan obat-obatan, dan faktor kurangnya kesadaran. Kemudian pertanyaan ketujuh, 4 level status sebagai gunung berapi. Pertama ada normal, level kedua waspada, level 3 siaga, dan level 4 awas. Saya Almator Karisma Raharjo, saya akan menjelaskan step 3. Untuk pertanyaan 8, yaitu sebelum bencana terjadi dengan memberikan penyuluhan tanggap bencana, yaitu mengenai apa saja yang harus dilakukan saat bencana terjadi dan membentuk tim reaksi cepat. Setelah bencana terjadi, memberikan penyuluhan dan melakukan pendampingan dalam upaya kesehatan masyarakat, seperti kebersihan diri dan makan yang sehat dan teratur. Pertanyaan 9, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2011 mengamanatkan adanya buffer stok obat dan perbekalan kesehatan pada kondisi bencana yang tersedia mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga pusat. Pertanyaan 10, disinilah kita harus memberikan caring kepada pasien, di mana kita dapat memberikan rasa kepedulian kita dengan cara memahami apa yang dirasakan pasien melalui caring tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Anggun dengan 3 digit 5K003 dari program studi keperawatan. Jadi kita lanjut untuk step keempat mengenai analisis kasus. Pertanyaan pertama mengenai peran dari masing-masing profesi dalam keadaan bencana. Yang pertama dokter. Dokter yang dibutuhkan yaitu ada dokter bedah umum, dokter bedah plastik, forensik, dan kesehatan jiwa. Kemudian peran psikolog di sini sebagai multidimensi. Kemudian di sini psikolog juga membantu dalam membangun kekuatan internal bagi korban bencana untuk dapat pulih dari bencana. Kemudian peran perawat di sini selain mengurangi morbiditas dan mortalitas, perawat juga mempersiapkan masyarakat untuk siap menghadapi bencana dengan meningkatkan resilience. Peran dokter gigi, di sini dokter gigi berperan untuk mengedukasi masyarakat untuk memperhatikan kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut dengan sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian di sini dokter gigi juga memiliki peran untuk identifikasi jenazah korban bencana alam. Yang terakhir peran farmasi, yaitu ada 2 peran penting, yaitu dalam pengaturan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan serta manajemen terapi pasien selama kondisi bencana. Kan saya Putra Asmirahati dengan 3 digit yang terakhir yaitu 109 dari PSSKM menjelaskan yaitu mengenai step 4 yaitu analisis kasus. Yang pertama yaitu analisis kasus pada pertanyaan yang kedua. Nah, berdasarkan kasus di atas, hal yang paling rentan terjadi pada anak adalah masalah kekurangan gizi. Selanjutnya yaitu analisis kasus pada pertanyaan yang ketiga, di mana diperlukan adanya perhatian dan penanganan yang tepat terhadap kondisi psikologis para pengungsi yang berusia lanjut. Kemudian analisis kasus untuk pertanyaan yang keempat, yaitu terdapat beberapa nilai penting yang harus diperhatikan, yaitu nilai prioritas, diskriminatif, profesional, dan sinergis. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu analisis kasus. Dari pertanyaan nomor 5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan, semua elemen profesi kesehatan mempunyai kebijakan sendiri yang dijadikan arahan dalam melakukan kolaborasi kesehatan ini. Salah satunya adalah kode etik. Dari pertanyaan nomor 6. Faktor yang menyebabkan munculnya penyakit seperti diare dan penyakit kulit ialah kesulitan mendapatkan air bersih dan kurangnya kebersihan lingkungan. Terakhir yaitu dari pertanyaan nomor 7. Tenaga kesehatan dapat terlibat dalam promosi kesehatan. Yang pertama yaitu usaha pertolongan diri sendiri, pelatihan pertolongan pertama dalam keluarga. Terakhir yaitu tenaga kesehatan dapat memberikan beberapa alamat dan nomor telepon darurat seperti dinas kebakaran dan rumah sakit dan juga ambulans. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 8 mengenai tata kelola kefarmasian dan pembekalan obat. Di sini adanya buffer stok obat dan pembekalan kesehatan pada kondisi bencana itu tersedia mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Nah, obat dan pembekalan kesehatan yang wajib tersedia di lokasi bencana itu adalah sesuai dengan masalah yang terjadi, misalkan seperti diare, ispa, campak, tifoid, stres, hipertensi, penyakit mata, asma, dan lainnya. Namun, terdapat pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk menghitung kebutuhan obat dan situasi bencana, yaitu dengan melihat jenis bencana yang terjadi dan melakukan penghitungan relatif sesuai dengan kebutuhan obat, mendata jumlah pengungsi berikut usia dan jenis kelaminnya, dan menggunakan pedoman pengobatan secara umum. Selanjutnya yaitu step 5, menyusun SLO. Yang pertama, bagaimana peran dari masing-masing tenaga kesehatan. Lalu yang kedua, bagaimana regulasi dari pengungsian yang baik. Lalu yang ketiga, bagaimana cara untuk memastikan bahwa setiap pengungsi mendapat pelayanan yang baik. Lalu yang keempat, bagaimana strategi yang perlu diterapkan dalam kolaborasi dari masalah ini. Dan yang terakhir, bagaimana penanganan dan pencegahan dalam aspek kesehatan yang dapat dilakukan berdasarkan masing-masing status kesiagaan bencana Gunung Merapi. Baik, saya Okta, izin melanjutkan untuk step 7. SLO yang pertama yaitu peran dokter dalam memanajemen kebencanaan. Itu bisa melakukan penanganan kasus kegawat darurat trauma maupun non-trauma. Untuk selebihnya bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk peran farmasi dapat diaplikasikan dalam pengembangan tata laksana pengobatan, pemilihan obat dan alat kesehatan, serta menjamin kualitas obat dan alat kesehatan. Untuk selebihnya dari peran farmasi bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, peran kedokteran gigi selama di pengungsian, yaitu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, tetap memperhatikan kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut. Selain itu, kedokteran gigi juga dapat memiliki peran dalam identifikasi jenazah korban bencana alam yang tidak dapat diidentifikasi secara visual. Selanjutnya, peran fisioterapi. Fisioterapi memiliki peran dalam membantu melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat. Selain itu, fisioterapi juga memiliki peran dalam mengobati dan mencegah terjadinya cedera dan menangani masalah gangguan muskuloskeletal, kelumpuhan, dan korban lainnya. Saya akan memberikan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Luputri Widyamta Dewi dari PSSKPD dengan 3 digit terakhir 002. Selanjutnya ada peran dari psikolog. Peran dari psikologi, psikolog memiliki tugas dalam membantu dan fokus pada kondisi psikologi pasien selama menjalani pengungsian, di mana profesi ini bertanggung jawab dalam mengatasi masalah depresi dan kecemasan yang dapat menyebabkan para pengungsi menjadi susah untuk tidur. Psikolog juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental pengungsi. Selanjutnya ada pun peran kesehatan masyarakat, di mana secara umum peran kesehatan masyarakat telah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, di mana dalam kasus ini telah memberikan penyuluhan pada kondisi di tempat pengungsian. Namun secara lebih spesifiknya, peran kesehatan masyarakat yakni terdiri atas biosurveillance, penanggulangan dan mitigasi, manajemen kasus yang dilakukan dengan melakukan koordinasi pemberian layanan kegawat daruratan antar pelayanan kesehatan dan juga manajemen informasi. SLO kedua, perkenalkan saya Christian Chandra dari PSSKPD dengan NIM akhir 102. Dimulai dari penanggulangan bencana, pada tahap sebelum terjadi bencana dilakukan kegiatan peringatan dini, pencegahan, penyediaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Pada tahap saat terjadi bencana dilakukan mencari, menolong, dan menyelamatkan serta memberikan santunan atau bantuan. Tahap sesudah bencana dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi sarana prasarana sosial dan fasilitas umum. Untuk penanganan pengungsi dimulai dari tahap kesiapsiagaan, dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, penyiapan sarana dan prasarana dan sebagainya. Tahap penyelamatan dilakukan memberikan pertolongan, perlindungan, perampungan sementara. Tahap rehabilitasi dilakukan perbaikan fisik dan psikososial pengungsi. Tahap pemulangan melalui 3 pola dengan proses berputusan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah. Terima kasih. Ica Octavia dari PSSKG PDG dengan NIM 013. SLO yang ketiga, ini cara memastikannya dengan cara menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian, peningkatan kebijakan, dan prinsip non-diskriminatif. Selanjutnya yang menjadi SLO keempat, langkah awalnya yaitu pemahaman konsep IPE, serta kompetensi yang perlu dikembangkan ada komunikasi, kekuatan dalam peran profesional seseorang, pengetahuan, kepemimpinan, fungsi tim, serta negosiasi untuk resolusi konflik. Saya Renisa Gracia Putri Tumuri dengan NIM akhir 003 dari Prodi Psikologi akan menjelaskan SLO 5. Penanganan pada dasar bencana yang sudah atau sedang terjadi dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perlindungan para pengungsi bencana alam, yang meliputi 5 prinsip utama yaitu perlindungan umum,
perlindungan terhadap kemungkinan pemaksaan menjadi pengungsi, perlindungan selama masa pengungsian internal dari tindak kekerasan, bantuan kemanusiaan, serta bantuan pemulangan, relokasi, dan integrasi dengan masyarakat di tempat pengungsian berada. Berikut daftar pustaka yang kami lampirkan dalam laporan. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan skenario SGD 2. Kami, kelompok 3 IPE 2, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.